Shalom Bapak Ibu. Hari ini sesungguhnya menyedihkan sekali. Karena Bapak Ibu tahu, Tuhan berkata bahwa kuduskan hari Sabat. Sabat buat kita berbeda dengan Israel. Bukan Sabtu, tetapi dalam satu minggu. Hari itu disiapkan khusus, saudara. Untuk setiap umat Tuhan itu beribadah. Ada sebuah kesukaan kalau mereka menyembah Tuhan. Ukupan itu naik, saudara. Tetapi karena keadaan yang seperti sekarang, buat saya, saudara, kalau ada orang atau sinode atau gereja tidak mengadakan ibadah, buat saya nggak ada masalah. Cuman atmosfer ketakutan itulah yang menyedihkan. Seperti yang Ibu Nani sampaikan, saudara, apa yang dia doakan. Ada sesuatu yang mencoba menggeser Tuhan. Itu sebabnya pagi ini saya memilih, saya mau belajar, saudara. Seperti yang kita katakan dalam Mazmur 91. Matahari dan bulan sudah tidak menjadi pegangan kita. Yang menjadi tuntunan kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga apa kata Tuhan itu yang kita fokuskan. Apa kata Tuhan itu yang kita lakukan. Salah satu pesannya, katakan ajari tentang dasar iman. Bahkan pada waktu beliau berdoa, ada pesan Tuhan yang buat saya gak enak, saudara, menyedihkan. Dan sampai tanya, dapatnya gimana kira-kira? Intinya, saudara, waktu demi waktu berjalan. Nanti kelihatan, saudara, ada orang-orang yang sebetulnya hatinya tidak sungguh-sungguh mencintai kotanya. Tidak komitmen sungguh-sungguh di Shekinah, katanya. Selama menguntungkan, selama Shekinah tidak merugikan, selama ada hal-hal yang mengenakan, dia akan support. Tapi akan tiba waktunya. Begitu kelihatan merugikan atau dia tidak dapat sesuatu, dia akan meninggalkan. Itu buat saya nilai, saudara, value. Hidup seseorang itu dilihat dari cintanya, dari kesetiaannya. Sampai Tuhan berkata, perkuat struktur. Jadi kalau sebuah bangunan itu ada kaki-kaki yang kelihatannya kuat, tapi tidak. Ya, buat saya itu lebih penting dari corona, Bapak Ibu. Dan tetap Tuhan Yesus lebih tertarik, lebih menarik dari corona.
Hari ini kita mau belajar, saudara. Apa itu iman logos dan apa itu iman rema? Jadi buat saya hari ini kebaktian bukan pengen yang lain. Saya rindukan ada sesuatu yang Alkitab berkata lampu rumah Allah tidak boleh padam. Minimal di sebuah kota. Buat saya saudara hari ini bukan khotbahnya tapi pujian penyembahnya. Mari kita lihat. Karena firman-Nya kemarin suruh kita belajar tentang dasar iman. Karena Tuhan berkata akan banyak orang yang imannya goyah. Akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu ada dua macam iman. Yaitu iman yang logos artinya umum. Contohnya ya Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup kekal selamat. Ini bukan rema, tapi ini logos. Artinya setiap orang, siapapun, bangsa manapun yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup kekal. Yang percaya katakan, ini iman logos Bapak Ibu. Contoh yang kedua, Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini logos. Bukan hanya untuk murid-murid, setiap orang yang mau jadi murid Tuhan punya kuasa yang sama. Yang percaya katakan, oh ini cuma orang Israel, cuma 12 murid. Tidak Bapak Ibu. Makanya sebetulnya kita tuh punya Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus yang lebih hebat dari corona. Tuhan Yesus yang lebih hebat dari virus apapun. Kita bisa berkata demi nama Tuhan Yesus. Segera berhenti itu virus corona. Kalau nggak ada orang yang seperti ini saudara. Roh di belakang virus itu akan lebih mengerikan lagi. Tetapi kalau kita berdoa Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni gereja. Ada orang-orang yang seperti Abraham minta belas kasihan. Ada orang-orang yang seperti Paulus melawan, berperang. Melawan roh di belakang corona. Saya percaya saudara. Semua yang Tuhan izinkan terjadi. Ujungnya untuk lawatan jiwa-jiwa. Demikian juga ini Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan, ayo baca bersama saya Bapak Ibu, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk apa? Menahan kekuatan musuh. Ini kalau nggak ditahan saudara, ngeri. Kematian sia-sia banyak. Saudara, gereja harus ada yang sungguh, yang defensif seperti Abraham. Minta belas kasihan. Yang berperang seperti Paulus.
Saudara itu berkata di belakang corona itu roh. Kita harus menahan kekuatan musuh. Yang sepakat katakan. Alkitab berkata sehingga tidak ada yang bukan berarti kita ngawur Bapak Ibu. Saya bilang sama Pak Wakapolres. Izinkan hari Minggu kami kebaktian. Kami gak mau ngawur. Selain gedung gereja ini dibersihkan. Sudah disemprot disinfektan. Setiap orang yang masuk sudah tahu ya. Diurapi kan tadi. Tangannya pakai hand sanitizer. Diperiksa suhu badannya. Saya bilang kami gak mau ngawur. Selalu iman dengan perbuatan. Ini mesti seimbang Bapak Ibu. Next, inilah firman Logos. Nah sekarang saudara, setiap hari dalam hidup, saudara dan saya membaca Alkitab, harus menemukan rema. Seperti yang Ibu Nani dapatkan tentang Yesaya 60, Mazmur 91. Kenapa di tempat ini? Buat saya itu rema. Halo? Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini kita punya kesempatan. Bisa beribadah. Karena itu rema. Sebelum 2020 kita sudah memperkatakan tiap hari. Malapetaka tidak menimpa kita. Halo? Nah tiap hari Bapak Ibu ini harus kita dapatkan. Kenapa saya ngajar tentang dasar iman? Karena rema. Kemarin pesannya begitu. Sampaikan lagi. Ajarkan lagi. Iman itu dua. Iman logos, iman rema. Rema itu apa Bapak Ibu? Yaitu firman yang disampaikan secara pribadi. Jelas Alkitab berkata percayalah Yesus kau selamat. Logos pasti berubah jadi rema. Ya saya percaya. Tapi rema ini enggak semua orang. Saudara sedang baca Matius. Saya sedang baca Raja-Raja. Yang lain sedang baca Wahyu. Masing-masing berbeda. Remanya apa? Makanya baca Alkitab jangan seperti baca koran Bapak Ibu. Sebelum baca Alkitab berdoa. Tuhan bicara kepada saya. Nah, apa itu rema? Roma 10 ayat 17. Baca bersama saya. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ternyata ini rema Bapak Ibu. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa firman Kristus? Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus. Rema itu yang membuat keajaiban Bapak Ibu. Saya dulu waktu diajarin sama Tuhan, ampuni papahmu. Saya menolak sudah. Tuhan bilang, ucapkan aja, ngomong saja, saya ngampuni papa. Saya ngomong itu dengan tidak ada passion. Tuhan bilang, ngomong lagi, ucapkan lagi. Ternyata pada waktu saya mengucapkan, hati saya paling dalam sebetulnya ngerti. Itu yang benar. Tapi daging saya berontak. Karena ayah saya melukai hidup saya. Tapi batin yang paling, roh yang paling dalam itu tahu itu benar. Maka dengan berat hati saya mengucap. Pada waktu saya mengucap, ucapan itu masuk di telinga. Kan Tuhan yang ngomong, ampuni papa. Itu Tuhan yang suruh. Firman Kristus. Ngerti Bapak Ibu? Apa yang Tuhan suruh itulah firman Kristus. Masuk. Saya ngomong lagi. Masuk. Saya kesekian kali saya lupa.
Saya bisa nangis, saudara. Dan hari itu, malam itu saya bisa ingat kebaikan-kebaikan papa saya. Itu hebatnya rema. Kenapa Bapak Ibu terus memperkatakan Mazmur 91? Supaya yang logos jadi rema. Supaya engkau percaya perlindungan Tuhan nyata atas kita. Virus corona tidak menimpa Bapak Ibu. Itu rema. Contoh kedua. Matius 14 ayat 29. Kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa Petrus berani turun? Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena rema. Nah, saudara, orang-orang Korea pernah melakukan, ya, dia dengar khotbah dari Yonggi Cho. Waktu dia dengar ada banjir waktu itu, terus dia jalan. Tapi nggak disuruh sama Tuhan. Mati. Itu yang penting. Saya kebaktian hari ini bukan mau melanggar pemerintah, tidak Bapak Ibu. Saya sedih sekali di grup ada yang sama, wah pendeta buat kebaktian karena takut kolekte. Oh, saya nggak pernah takut kolekte. Saya justru ingin menguatkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas corona. Jadi kalau hari-hari ini saudara tidak mau baca Alkitab, tidak mau cinta Tuhan, berat Bapak Ibu. Nah, ini rema. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ayo baca bersama saya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jangan pakai iman orang lain. Semua firman yang rema mengalahkan apa Bapak Ibu? Dunia. Jangan pakai iman orang lain. Orang lain bilang gak boleh tuh. Orang lain bilang ditutup tuh. Sudah, jangan pakai iman orang lain. Orang lain bilang tuh boleh kebaktian, jangan pakai iman lain. Iman orang lain, imannya kita. Rema, ini iman kita tuh rema. Selama hidup saudara tidak mau pakai firman, ya terus akan hidup saudara, otak saudara yang kendalikan hidup saudara. Tapi apa? Iman saudara apa? Remanya apa? Yang lahir dari Allah apa? Yang rema itu yang mengalahkan dunia saudara masing-masing. Amin. Mengalahkan corona, mengalahkan ketidakmungkinan. Ini rema Bapak Ibu. Ayo bilang, iman kita bukan iman orang lain. Amin. Jadi sekina ya sekina. Orang lain ya orang lain biarin. Remanya kita apa? Halo? Nah, next saya mau menjelaskan pada Bapak Ibu. Ini 2 kali disampaikan. Tuhan ngomong 2 pasal ayat ini sama. Nah, ini saya mau ngajar Bapak Ibu supaya kita bisa menghitung di roh itu bagaimana. Baca bersama saya 2-3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. 2 kali saudara. Nah kalau ayat ini saudara membaca tidak dengan hati Tuhan. Di grup begitu banyak ayat ini.
Saudara perhatikan, kalau orang bijak apa? Melihat malapetaka. Saudara sedang melihat malapetaka itu enggak di kotamu. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kalau di Temanggung, banyak orang yang kena corona. Positif corona. Berapa orangnya? Itu saudara melihat malapetaka. Bukan melihat di TV. Wuhan juga di TV. Berapa bulan lalu kita sudah lihat. Sampai ada orang bilang, itu seperti singa. Saudara lihat dong, singanya dari mana? Bisa ngerti ya? Singanya lagi di Magelang, saudara keluar, gak usah takut. Pergi ke supermarket apa tuh? Indomaret, Alfamart, gak usah takut. Bisa ngerti Bapak Ibu? Hitungannya ini ada, melihat enggak? Kalau orang bajak melihat malapetaka, malapetakanya di mana? Saya sampai tanya loh, saya bilang, Chris tolong tanya. Tolong cek ke RSU. Orang yang pemantauan itu apa? Oh itu orang SMA Negeri 1. Mereka pulang dari Bali. Sekolah kita bukan. Bukan. Saya sedang tidak melihat malapetaka di kota saya. Ngerti Bapak Ibu? Kalau saudara tidak melihat dan ketakutan, itu namanya roh ketakutan. Dan roh itulah yang membuat kita jadi stres. Kenapa Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir akan hidup. Bayangan-bayangan kita Bapak Ibu. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kalau singa ada di depan jangan keluar. Halo? Ini loh. Banyak orang, ayat ini terus, di mana-mana terus. Saudara harus ngerti. Kalau orang bijak melihat malapetaka. Kalau tidak melihat, ya gak usah bersembunyi dong. Halo? Halo? Coba lihat ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Sekarang dibalik. Kalau orang bijak tidak melihat malapetaka, apa? Tidak bersembunyi. Tapi tidak ngawur. Ngerti Bapak Ibu? Nah kalau saudara ngerti peperangan rohani, tapi tidak ngerti hitungan roh, ya percuma lah. Kemarin Magelang tanya. Saya bilang, Magelang berapa orang yang kena corona? Satu suspek sekarang dibuktikan negatif, ya sudah toh. Bisa ngerti Bapak Ibu? Tidak melihat apa? Malapetaka. Saya bilang sama Pak Waka, saya tidak melihat malapetaka di kota ini. Dia bilang, ya betul Pak, saya setuju. Kita berjaga-jaga. Tapi kalau saya melihat singa di depan dan saya keluar, itu kebodohan saya. Bisa ngerti Bapak Ibu? Ini hitungan iman tuh kayak gini Bapak Ibu. Jadi gampang, kalau orang bijak tidak melihat malapetaka, tidak bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman jalan terus, lalu kena celaka. Ini orang yang melihat malapetaka, tapi jalan terus. Tapi kalau kita tidak melihat malapetaka, tidak bersembunyi, dan tetap jalan. Yang percaya katakan? Saya tanya di Tegal ada enggak? Di Wonosobo saya bilang ada enggak malapetaka? Ada enggak orang kena corona? Kalau singanya masih jauh, hitung dong. Ketakutan mengerikan sekali saudara. Saya sudah pernah bilang ya, kalau dunia stres kita stres apa bedanya, betul enggak? Kalau
dunia takut, kita takut, apa bedanya? Orang lihat gak ada bedanya tuh. Next. Baca bersama saya saudara. Ini penting sekali. Kelihatannya sepele. Baca bersama saya 2-3. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni. Untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu. Agar tetap, apa Bapak Ibu? Ini artinya dalam Bapak. Di bait Allah ada lampu yang tidak besar. Tapi Tuhan berkata lampu itu tidak boleh mati. Dan anehnya ada banyak bahan saudara untuk menyalakan api. Tapi Tuhan berkata tidak boleh alat sembarangan. Harus pakai minyak apa Bapak Ibu? Bukan cuma minyak zaitun. Minyak zaitun apa Bapak Ibu? Bukan cuma tumbuk. Apa Bapak Ibu? Yang murni. Berarti ada yang tidak murni. Memang ada yang orang beribadah tiap minggu. Ada gereja yang ibadah. Karena tujuannya uang. Tujuannya kolektor. Tujuannya mengumpulkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan mau cari yang murni. Yang untuk menyalakan lampu. Supaya lampu di hatimu tidak padam masing-masing. Yang percaya katakan, itu. Kenapa hari ini kita diberi anugerah? Karena Tuhan ingin lampu rumah Allah di hatimu. Tidak ada satu pun yang padam. Corona sudah memadamkan banyak hati. Corona sudah banyak memadamkan iman. Ketakutan yang mengerikan. Yesus nama di atas segala corona. Betul Bapak Ibu. Kalau ada, ingat ya dikatakan ya, korban sembelian yang benar. Berarti ada korban sembelian yang tidak benar. Ada minyak tumbuk, ada minyak yang bukan tumbuk. Ada minyak tumbuk yang murni. Berarti ada minyak tumbuk yang tidak murni. Sampai ada orang bilang saudara, betul. Cowok pendeta. Punya kerjaan jadi pendeta supaya dapat duit. Cari kerja sulit. Cari kerja gagal ya sudah jadi pendeta. Itu banyak Bapak Ibu. Tapi kita mengadakan kebaktian hari ini. Tujuannya bukan itu. Supaya api di hatimu, di rohmu tetap menyala. Terus perkatakan. Yesaya 21 ayat yang kelima. Saudara, ini mengerikan sekali. Baca bersama saya 2-3. Orang sibuk menyajikan hidangan. Mengatur tempat-tempat duduk, makan dan minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah, minyakilah perisai. Ini roh comfort zone, saudara. Ini roh yang membuat orang tidak waspada. Ini roh yang membuat orang cuek. Ini roh yang membuat orang tidak suka baca Alkitab. Ini roh yang membuat orang tidak memperhatikan rema. Yang penting saya baca Alkitab. Yang penting saya baca Alkitab. Tapi tidak mencari rema.
Persis seperti zaman Nuh. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Roh membawa orang kepada sesuatu yang melupakan Tuhan. Alkitab berkata tiba-tiba kedengaran. Ini kedengaran dari mana Bapak Ibu? Dari sorga. Hai para panglima, siaplah tempur. Hari ini kita sedang peperangan, saudara. Harus segera berhenti kematian sia-sia. Nah aneh saudara, kenapa yang diminyaki perisai? Ayo. Tuhan berkata siaplah tempur, tapi yang diminyaki apa Bapak Ibu? Perisai itu untuk apa? Perlindungan. Kenapa saya selalu bilang baca Mazmur 91. Itu perisai. Dan ini tempur saudara. Ada malaikat-malaikat jahat, ada malaikat-malaikat dari Tuhan. Malaikat jahat pengen mati sia-sia. Bahkan pendeta pun kalau boleh mati. Harus ada yang dari Tuhan. Siap tempur. Minyakilah perisai. Saya percaya saudara. Ini hari yang tidak mudah. Tetapi Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Saudara tidak bayar mahal loh. Kita bagiannya berdoa. Amin Bapak Ibu. Bagian kita minta belas kasihan. Mari kita doa.